Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Kuliah Data Science bersama saya Eko Nur Cahyo. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial Microsoft Excel untuk Data Science. Kita telah sampai pada pertemuan yang kelima, yaitu perbedaan fungsi count, countif, countifs, dan turunannya. Nah, turunan ini adalah turunan dari count. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Silahkan teman-teman membuka Excel-nya masing-masing. Oke teman-teman, berikut adalah data yang kita gunakan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada kategori, kemudian nama, kemudian kota asalnya, kemudian harganya, kemudian stoknya dalam ton. Nah, kemarin kita telah mempelajari average, kemudian juga sum. Kali ini kita akan mempelajari tentang count. Count pada dasarnya adalah menghitung jumlah baris atau kolom yang ada isiannya. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu misalnya count ya, count. Ini ya, count. Kita coba dulu count ini ya, kemudian kurung buka. Misalnya kita pakai yang harga count. Nah, ini ada 12 baris. Maka hasilnya adalah nilainya adalah 12. Jadi count itu adalah menghitung baris yang isiannya adalah angka, teman-teman. Ya, count menghitung yang isinya angka atau number gitu ya, teman-teman ya. Yang number. Oke, jadi ini kalau kita hitung baris 2 sampai dengan baris 13 itu adalah 12 baris yang semuanya terisi angka. Jadi kalau ini misalnya kita ganti kosong gitu ya, maka nilainya akan berubah jadi 11. Kita balikkan, kalau ini kita kasih nilai angka huruf misalnya A gitu ya, maka nilainya akan berkurang jadi nilai 11 gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama count itu menghitung baris yang isinya angka atau numerik saja. Kemudian yang kedua itu count E gitu ya, count E gitu ya, count E. Itu sebaliknya menghitung semuanya, enggak hanya angka. Tidak hanya angka. Jadi semuanya dihitung. Itu yang count ya, teman-teman ya. Kita bagusin dulu tampilannya. Di mana ya, oke, biarin aja. Jadi count, ini count E gitu ya, count E. Kemudian misalnya ini harga juga gitu ya, biar tahu bedanya teman-teman. Oke, tetap 12 teman-teman, karena yang dihitung adalah pokoknya semuanya ada isiannya. Jadi kalau ini saya ganti A gitu ya, saya ganti A, yang ini 11, yang ini 12, tetap ini saya kosongin gitu ya. Nah, berkurang karena apa? Karena ini kosong. Tapi kalau ini saya berikan nilai spasi gitu ya, spasi gitu ya. Nah, maka ini menjadi 12 karena spasi itu juga dihitung sebagai sebuah isian. Oke ya, tahu bedanya teman-teman ya. Kalau count menghitung yang isinya hanya angka, kemudian yang count A itu menghitung semuanya, tidak hanya angka, bahkan huruf dan spasi pun dihitung teman-teman untuk yang count A ini. Oke, kita balikkan lagi isiannya. Kemudian ada lagi selain count A itu adalah, kita cek di sini ya. Nanti ada count blank. Count blank gitu ya. Kita cek di sini count blank. Maka hasilnya 0 teman-teman. Kenapa? Ini count blank. Count blank itu menghitung yang kosong. Yang kosong. Jadi sebaliknya, kalau yang E menghitung yang tidak kosong, yang count blank ini menghitung yang kosong. Jadi baris ini 2 sampai 13 yang kosong itu enggak ada, makanya 0. Tapi nanti kalau kita ini kosongan 1 gitu, maka ini berubah jadi 1 karena ada baris nomor 2 ini yang kosong. Kalau ini kosong lagi, maka berubah menjadi 2. Oke. Itu ya, teman-teman ya. Untuk yang count blank. Kemudian ada lagi yaitu count if gitu ya.
CONIF ini sama, yaitu menghitung jumlah baris tetapi dengan syarat sebagaimana dengan SUMIF maupun average if, yaitu ya. CONIF misalnya ini ya. Ini kategori ya, kategori ini ya. Kategori, kemudian syaratnya apa? Syaratnya adalah yang buah saja, buah saja. Oke, kita hitung ya, coba ya buah ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi sama ya, 6 di sini hasilnya. Ini COUNT if menghitung baris berdasarkan isian tertentu gitu ya. Oke ya, berdasarkan isian tertentu. Jadi count ininya, ringnya kita blok, kemudian titik 2 buah gitu ya, atau sayuran. Misalnya ini sayuran ya, kita ganti sayuran. Jumlahnya sama karena buahnya 6, sayurannya 6. Kemudian satu lagi yaitu COUNTIF pakai F ya. COUNTIF pakai F. Ini sama. Jadi kalau COUNTIF itu syaratnya 1, kalau COUNTIF S itu syaratnya lebih dari 1. Kita coba ya teman-teman ya. Ini sama teman-teman. Ini tertentu dengan syarat lebih dari 1 gitu ya. Syaratnya lebih dari 1. Kita coba. Misalnya ini COUNTIF gitu ya. COUNTIF ini misalnya buah gitu ya. Buah gitu ya. Buah gitu ya. Kemudian ada lagi yang dari kota Jakarta misalnya. Atau ini misalnya dari namanya. Kita mau yang mangga misalnya. Mangga. Oke. Jadi berapa sih buah mangga gitu ya. Kita bisa hitung. Jadi cuman ada 2, yaitu ini buah mangga ini ya, sama dengan mangga ini. Atau buah yang dari Jakarta misalnya. Buah ini dari ini kita geser ya, kita geser aja. Dan ini Jakarta. Jadi berapa buah yang dari Jakarta? Itu ada 3. Ini ya, buah 1, 2, dan 3 dari Jakarta. Oke, demikian teman-teman untuk materi count ya. Jadi ada 5 macam count. Count biasa, count E, count blank, count if, dan count if pakai S gitu ya. Oke, jadi teman-teman sudah tahu bedanya. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan untuk yang lebih mendalam lagi ya teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu tutorialnya, materinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share, komen, subscribe, dan like. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.